Muhammad tinggal dengan keluarga Abu Thalib. Mengetahui bahwa mereka bukan golongan orang kaya, Muhammad bertekad mencari nafkah sendiri agar tidak merepotkan pamannya. Muhammad pun memilih pekerjaan sebagai pengembala kambing. Dia mengembalakan kambing-kambing milik para juragan ternak di Makkah dan sekitarnya. Kerjamu bagus, ini upahmu hari ini, nak. Terima kasih banyak. Mengembala kambing meluncurkan kecermatan serta kesabaran. Misalnya, cara menyiring kambing agar tidak kabur, menjaga dari binatang buas, dan berjalan jauh mencari rerumputan. Pengalaman ini menjadikan Muhammad orang yang sabar dan teliti. Hush. Menjelang balik, Muhammad tertarik pada kegiatan perdagangan. Suatu hari ketika Abu Thalib bersama rombongan dagang hendak pergi ke Syam, mendengar kabar itu, Muhammad dipenuhi kegembiraan. Dia memenuhi pamannya, memohon agar bisa ikut pergi ke Syam. Awalnya sang paman ragu karena perjalanan ke Syam amatlah jauh dan melelahkan. Dia khawatir keponakannya itu jatuh sakit. Akan tetapi Muhammad terus membujuk hingga akhirnya diperbolehkan. Perjalanan pun dimulai siang hari. Amat panas dan malam hari sangat dingin. Muhammad merasa lelah tapi juga gembira karena bisa melihat berbagai pemandangan. Mereka pun tiba di daerah Bushra. Di Bushra, seorang pendeta menghampiri Abu Thalib dan Muhammad. Nama pendeta itu adalah Buhaira. Dia mengatakan bahwa Muhammad punya tanda-tanda kenabian dan menyarankan agar Muhammad tidak dibawa ke Syam. Khawatirnya orang Yahudi dan Romawi di Syam akan mencelakai Muhammad. Aku sarankan agar keponakanmu pulang ke kampung halamannya. Dia punya tanda kenabian. Aku khawatir orang Yahudi dan Romawi di Syam akan mengganggunya. Terima kasih atas perhatianmu. Aku akan memulangkan Muhammad kembali ke Makkah. Abu Thalib pun menerima saran itu, kemudian dia memulangkan Muhammad kembali ke Makkah. Setelah Muhammad menjadi baligh, ia menekuni kegiatan berdagang dengan lebih rajin. Makkah sebagai kota dagang memiliki ribuan pedagang yang singgah di sana. Hal itu menjadikan Muhammad belajar berdagang lebih mudah. Namun sebuah peristiwa terjadi. Pada masa itu kaum Quraisy berontak dengan suku lain karena satu masalah. Permasalahan itu kian membesar dan berujung kepada perperangan antara dua belah pihak. Perang tersebut dikenal dengan sebutan Perang Fijar sebab terjadi di bulan suci, padahal berperang pada bulan suci adalah haram hukumnya. Muhammad turut serta dalam perang ini, namun ia hanya membantu menyelamatkan anak panah dan tidak terjun langsung untuk bertempur. Inilah saat pertama kali Muhammad menyaksikan pertumpahan darah dengan matanya sendiri. Perang itu pun berakhir dengan sebuah perjanjian damai yang disebut Perjanjian Fudul. Sering berjalannya waktu, Muhammad menjadi pendagang yang mahir. Dia punya bekal yang cukup untuk melakukan kegiatan dagang. Dengan berdagang, Muhammad bertemu sebagai macam orang di berbagai macam tempat.
Muhammad disegani oleh banyak orang karena kejujurannya dalam berdagang. Tak pernah satu kali pun Muhammad mencurangi dagangan atau menipu orang lain. Dia selalu menjaga hak-hak orang lain dalam berdagang. Senang berbisnis dengan Anda. Terima kasih. Berkat hal itu, orang-orang pun takjub dan menjulukinya sebagai Al-Amin, yaitu orang terpercaya. Salah satu orang yang pernah bekerja sama dengan Muhammad adalah Khadijah. Dia orang perempuan yang sukses dalam berdagang. Setelah dia menyaksikan kejujuran dan kepiawaan Muhammad, Khadijah pun jatuh hati kepadanya. Melalui pentara sahabat dan kerabat, Muhammad dan Khadijah melaksanakan lamaran. Keduanya pun akhirnya menikah. Inilah keponakanku Muhammad. Dia menyanyi Khadijah binti Khuwailid. Begitu juga sebaliknya. Dan Muksawin berupa unta-unta yang tidak sedikit jumlahnya.